Baru belakangan juga saya tuh ngerti. Kenapa dasar filosofi kita itu terhimpun di dalam 5 sila itu. Pembeda daripada orang tercerahkan dan tidak cerahkan itu kesanggupannya untuk mencari dasar simplisitas dari kompleksitas. Bagi orang awam mungkin mozaik warna itu warna-warni gitu. Tapi bagi orang tercerahkan di balik warna-warni yang tak bertepi itu bisa ditemukan dasar simpelnya itu apa. Jadi misalnya warna-warni itu bisa ketemu 5 warna dasar kan. Kita ini memulai republiknya itu, para pendiri bangsa kita itu kan memang terdiri dari segala kemajemukan. Di situ membuat para pendiri bangsa itu punya empati besar. Ini segala keragaman tuh harus bersatu. Itu simpel perekatnya apa gitu. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama. La 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 la, mari bersukaria. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Kepalkan tangan, persatuan untuk Indonesia Raya, merdeka. Sobat BKN, terima kasih tentu saja telah kembali lagi kita bercengkrama dengan kami BKN PDI Perjuangan yang pada tahun 2023 ini tepatnya di bulan Juni. Ini dalam rangka hari yang spesial, bukan hari sih ya, bulan yang spesial karena kita akan memperingati bulan Bung Karno. Dan selama 1 bulan penuh kita akan ngobrol yang seru-seru pastinya. Kita akan mengupas banyak hal yang berkaitan dengan Bung Karno. Dan tidak lengkap obrolan ini kalau hanya Ovi sendiri, karena sudah ada narasumber yang luar biasa. Ada Kang Yudi Latif. Beliau adalah Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2017-2018. Kang Yudi. Ya, Ovi. Wah, semangat ya.
Asih, Membara, merdeka, membara juga seperti warna Iya. baju Kang Yudi hari ini. Betul, Garudanya juga. Iya, terpancar. Iya. Dan semoga saja di bulan ini sepanjang bulan Juni kita terpancar semangatnya. Setuju dong, Kang Yudi? Betul, betul. Semangat apa nih yang kita bisa ambil yang paling penting di bulan Juni, Kang Yudi? Ya, bulan Juni kan memang bulan sangat monumental ya. Tentu kita mengingat 1 Juni sebagai hari di mana Pancasila mulai dipancangkan dalam ruang publik kebangsaan Indonesia. Dan bulan Juni juga kita tahu itu tanggal kelahirannya Bung Karno. Betul. Dan kita menariknya dari 1 Juni sampai 6 Juni itu periode sama-sama periode kelahiran lah. Iya. Jadi kelahiran manusia dan kelahiran titik penting dari filosofi bangsa ini. Betul. Nah, ini sebenarnya emang kita memaknainya itu dengan penuh semangat ya. Karena banyak hal-hal istimewa. Khususnya nih kalau misalnya kita membahas tentang proses Bung Karno sendiri nih, Kang Yudi. Khususnya dalam menggali dan memperkenalkan Pancasila 1 Juni. Itu seperti apa kala itu? Iya, jadi kita lihat 1 Juni itu di satu sisi kita bisa melihat itu awal di mana Pancasila secara komprehensif diargumentasikan oleh Bung Karno pada sidang BPUPK, tapi juga kita lihat sebenarnya Pancasila yang dikemukakan Bung Karno 1 Juni itu juga bisa dilihat sebagai satu kulminasi dari proses panjang pencarian Bung Karno. Jadi kalau kita lihat Bung Karno di berbagai peristiwa selalu mengatakan tuh Pancasila itu beliau pikirkan tuh sebenarnya bukan ujuk-ujuk gitu. Iya, bukan Tapi datang melalui gitu satu ya. proses panjang. Kadang-kadang dia bilang saya mulai memikirkan Pancasila itu pada usia 18 tahun. Kalau usia 18 tahun berarti waktu dia di HBS di Surabaya di rumah Cokro. Ketika awal benih-benih ideologi pergerakan kemerdekaan mulai disemai dengan titik temu dari banyak ideologi di rumah Cokro kan. Dan juga ketika perjuangan rasa bangsa mulai dicanangkan karena waktu itu Bung Karno juga mulai aktif di Yong Java gitu kan. Tapi di kesempatan lain beliau mengatakan di penjara Bance yang 1 kali 2 meter itu di Bandung di sekitar akhir tahun 20-an, saya sudah mulai merenungkan tentang bagaimana dasar Indonesia merdeka. Kita tahu juga pada periode Bandung ini beliau juga sudah meneruskan Marhaenisme, di mana Marhaenisme itu kalau kita lihat Pancasila sudah menyangkut sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 kan. Sosionasionalisme yaitu perpaduan dari sila 2 dan sila 3 dan sosiodemokrasi yaitu perpaduan sila ke-4 dan ke-5 gitu. Tapi nanti ketika beliau dibuang ke ND, dia sering mengatakan di ND di mana aku lebih jauh dari pergaulan di bawah pohon sukun, aku mulai muncul semacam ilham lah. Iya. Ilham tentang dasar negara yang akan disebut sebagai Pancasila nanti. Pada periode ND ini dia juga mulai melengkapi dari asas Marhaenisme yang 4 itu, karena di ND dia juga berjumpa dengan kelompok-kelompok agama yang sebelumnya tidak dia pikirkan. Karena di ND ini kan di situ juga berjumpa dengan pastor-pastor Katolik. Kita tahu di periode Bandung Bung Karno mulai menulis buku tahun 26 misalnya nasionalisme, Islamisme dan Marxisme gitu. Jadi beliau keagamaan tuh masih di pikirannya Islamisme. Ketika di ND dia berjumpa dengan tokoh-tokoh dari agama lain, lalu kira-kira menimbulkan dialog internal gitu. Jadi kira-kira ini ternyata banyak tokoh-tokoh non-Islam juga seperti pastor-pastor di sana juga simpati pada kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi kalau cuma Islamisme, bagaimana ini orang-orang Katolik yang juga mencintai bangsa ini? Nah disitulah dia mulai merumuskan ketuhanan yang lebih inklusif, yang nanti kita akan dia nyebutnya sebagai ketuhanan yang berkebudayaan, yang berkeadaban, yang lapang dan toleran itu. Jadi benih-benihnya ini sudah muncul setidaknya sejak awal-awal tahun di abad ke-20 ya, lewat perjumpaan dia dengan akar rumput, perjumpaan dia juga dengan diskursus, karena dia juga berpolemik ya, berpolemik dengan Natsir, berpolemik dengan Agus Salim. Nah meskipun posisi pendirian orang-orang lain itu mungkin berbeda, tapi itu juga mempengaruhi formulasi Bung Karno. Dan pada tanggal 1 Juni ketika giliran dia bicara, dia juga kan
Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan persidangannya itu dimulai sebenarnya dimulai tanggal berapa ini? 31 Mei ya. Artinya kan sebelum Bung Karno bicara itu sudah ada tokoh-tokoh lain yang juga mengemukakan argumen tentang Pancasila itu. Konsep-konsep lainnya lah Iya, yang dan muncul. karena kan Rajiman Widyadiningrat sebagai ketua BPUPK itu di awal persidangan itu beliau bertanya Indonesia merdeka nanti dasarnya apa gitu. Nah sebelum giliran Bung Karno bicara itu kan sudah ada pembicara sekitar 33 pembicara yang mencoba menjawab pertanyaan Rajiman. Ya ada yang bilangnya 1 sila, 2 sila, 3 sila gitu. Jadi Bung Karno menyimak gitu. Menyimak argumen yang berkembang di sidang-sidang sebelum pembicara sebelumnya, tapi juga merefleksikan ke belakang. Barulah pada tanggal 1 Juni itu seperti kulminasi dia merangkum dari pengalaman yang panjang dan mendengar arus pandangan yang berkembang. Akhirnya dia rumuskan 5 sila Pancasila itu yang dia sebut sebagai filosofi Grondslag, dasar filosofi negara atau sebagai Weltanschauung gitu ya. Nah jadi itu betul-betul monumental karena waktu itu kita tahu bahwa di BPUPK ini hadir orang-orang dari berbagai asal-usul ideologis, asal-usul agama, asal-usul etnis, kelompok-kelompok minoritas juga terwakili, ada perempuan, ya dengan segala kemajemukan ini kan kemudian harus mencari titik temunya. Betul, gitu. karena pasti akan ada perdebatan-perdebatan yang terjadi. Betul, ya. Dan disitulah Bung Karno bisa mencari pendasaran filosofi yang membuat keragaman ini bisa dipersatukan di dalam negara Indonesia modern yang kelak dia sebut sebagai Pancasila itu. Ya. Nah, Kang Yudi tadi karena tadi banyak sekali pemahaman-pemahaman yang muncul di kala sidang itu, bagaimana akhirnya perdebatan-perdebatan hingga akhirnya Bung Karno yang bisa merumuskan, maksudnya adalah konsep ini Pancasila yang dikemukakan dari banyak sekali masukan-masukan yang ada. Perdebatan yang terjadi. Iya, jadi kalau kita lihat pertanyaan Rajiman tentang dasar Indonesia merdeka nanti itu apa? Itu dipahami orang itu beda-beda ya. Ada yang memahami dasar itu sebagai dasar sosiologis politis gitu. Seperti Yamin misalnya memahami dasar itu termasuk bentuk negara, kemudian lambang negara, wilayah negara. Bagi dia itu juga termasuk dasar. Tentu saja selain sila-sila yang lain itu. Jadi Yamin tidak nyebutnya 5 sebenarnya. Karena pengertian dasar bagi dia itu lebih kepada dasar sosiologis politis berdirinya negara gitu. Sedangkan bagi Supomo, dasar itu lebih sebagai negara integralistik. Jadi negara yang kita dirikan itu bukan negara perseorangan, liberal kapitalisme, bukan negara golongan maksud kelas kayak komunisme, tapi negara gotong royong, negara keluargaan yang mengatasi paham perseorangan golongan. Baru pada giliran Bung Karno lah setelah mendengar itu dia mengatakan, sejauh ini saya perhatikan pertanyaan dari Tuan Ketua tentang dasar itu barangkali kurang dimaknai secara tepat gitu. Menurut saya yang maksud dasar yang diminta Tuan Ketua itu adalah dasar filosofi itu, ya, yaitu atau filosofi Grondslag. Jadi bangunan negara Indonesia merdeka itu harus dibangun atas dasar filosofi apa. Dan kita lihat bukannya kebetulan ya, karena kita ini memulai republiknya itu, para pendiri bangsa kita itu kan memang terdiri dari segala kemajemukan agama, kemajemukan asal-usul lain. Jadi di situ membuat para pendiri bangsa itu punya empati besar. Ini segala keragaman itu harus bersatu. Itu simbol perekatnya apa gitu. Misalnya kalau kita bandingkan dengan Amerika ya. Amerika itu kan pendiri bangsanya itu relatif homogen ya. Betul. White Anglo-Saxon Protestan. Makanya kan di awal-awal kemerdekaan bahkan primer konstitusinya itu relatif homogen. Bayangkan di Amerika itu orang kulit berwarna, orang Indian, orang Afrika itu kan baru diakui kesetaraan kewargaannya setelah amandemen ke-14, hampir 100 tahun kemudian gitu ya. Nah, jadi kita itu memulai republik dengan segala keragamannya gitu. Dan karena perwakilan di BPUPK, PK itu keragaman ada, kita punya empati besar untuk merangkum semua keragaman. Temukan titik
dasar yang menyatukan keragaman itu apa? Kalau kita menyatukannya atas dasar agama kan tidak bisa ketemu. Atas dasar etnis nggak bisa ketemu. Tapi orang beda agama, beda etnis, beda kepulauan bertemu dalam satu hal, yaitu apa? Sama-sama manusia kan? Sama-sama manusia Indonesia gitu. Benar. Nah, kira-kira dasar yang membuat dasar pokok dari manusia itu apa? Nah, sekarang bayangkan jadi itu jangkauan visinya luar biasa. Baru belakangan juga saya tuh ngerti. Kenapa dasar filosofi kita itu terhimpun di dalam 5 sila itu. Saya baca misalnya, jadi gini kata ahli perang Cina kuno namanya Sun Tzu. Dia bilang gini, pembeda daripada orang tercerahkan dan tidak cerahkan itu kesanggupannya untuk mencari dasar simplisitas dari kompleksitas. Jadi maksudnya bagi orang awam mungkin mozaik warna itu warna-warni gitu. Tapi bagi orang tercerahkan di balik warna-warni yang tak bertepi itu bisa ditemukan dasar simpelnya itu apa. Jadi misalnya warna-warni itu bisa ketemu 5 warna dasar kan. Apapun keragaman itu bermula dari 5 warna dasar, hitam, putih, kuning, biru, merah gitu kan 5. Terus misalnya cita rasa makanan kan macam-macam tuh. Betul. Tapi dia bilang apapun keragaman cita rasa itu bisa ketemukan dasar rasanya itu 5 juga. Yaitu pahit, manis, asin, asam, gurih kan gitu. Nah, ini juga keragaman agama, keragaman etnis, keragaman apapun sejauh dia manusia bisa ditemukan titik temunya. Nah, misalnya dari ahli psikologi positif ya, namanya Martin Seligman. Dia bilang, saya sudah membaca Moses, saya sudah membaca Yesus, saya membaca Siddhartha Gautama, saya membaca Plato, Aristoteles. Agama-agama dan filsafat ini berbeda dalam detail, tapi dia bilang ada sambungannya, ada benang merahnya antar semua, ada titik temunya. Dia sebut misalnya spirituality and transcendence, love and humanity, courage and temperance, wisdom, justice. Sebenarnya itu kan Pancasila. Saya kan itu Pancasila. Spirituality and transcendence kan ketuhanan. Love and humanity kan kemanusiaan. Oke, mungkin courage and temperance agak abstrak nih. Wisdom kan sila keempat. Justice sila kelima kan. Kalau gitu courage, courage kan keberanian. Courage itu punya keberanian perjuangkan kebenaran. Temperance artinya bisa mengendalikan diri, tidak boros, tidak merusak ekosistem, ekologi, tanah air kita punya. Itu esensi sila ketiga lah gitu. Ya jadi bayangkan waktu itu kita tahun 45 gitu. Sekarang ahli-ahli ilmu pengetahuan baru belakangan. Dan itu bukan satu. Misalnya ahli moral publik dari Amerika, misalnya siapa itu Jonathan Haidt. Dia bilang masyarakat majemuk itu bisa dipersatukan kalau memiliki 6 inti moral publik. Ada care, ada fairness, ada liberty, ada loyalty, ada authority, ada sanctity. Itu semua juga esensinya adalah Pancasila gitu. Jadi sejauh kita tuh masih manusia, kira-kira Bung Karno yang mengatakan gitu bahwa pertama kita itu makhluk rohani, yang harus makhluk rohani yang kemudian kita tuh ada diadakan oleh yang ada, yaitu cinta kasihnya Tuhan atau apapun ya yang transenden gitu. Nah kemudian artinya itu sesuatu yang kodrat manusia selalu terbuka pada hal yang sifatnya mengatasi kita, yang transenden, namanya Tuhan apapun. Kedua kan manusia itu harus ada bersama, manusia yang tidak ada sendiri dengan bangsa tidak mungkin bisa jadi manusia sepenuhnya. Kalau harus ada bersama, tidak mungkin ada bersama dengan yang lain tanpa cinta. Ada bersama dengan yang lain hanya mungkin kalau ada bersama dengan cinta. Ini yang disebut pri-kemanusiaan itu. Kalau ada aja nggak ada cinta, hambar banget rasanya ya. Oke, itu tapi ini manusia kan universal nih. Nah sekarang kita ini, tapi kita juga manusia selama punya daging kan perlu punya ruang waktu. Kita manusia tapi perlu ruang waktu. Kita hidup dalam ruang waktu, tanah air yang sama, geopolitik yang sama. Nah, semangat berbagi sama orang-orang yang hidup dalam tanah air yang sama dengan segala makhluk yang ada di dalamnya. Itulah prinsip dari kebangsaan atau persatuan Indonesia itu. Itu pun hanya mungkin terjadi kalau atas dasar cinta kasih juga. Karena kita berbagi ruang bersama kan. Kita hanya bisa merawat kehidupan bersama ini tanah airnya, manusianya kalau atas dasar cinta juga. Kemudian yang berikutnya sebentar. Oh, masih. Ya, ini dua lagi tanggung. Selesaikan Kang. Nah, cara
menyelesaikan masalah bersama dalam kehidupan majemuk hanya mungkin kalau kita itu bukan win-lose tapi win-win. Oke. Cara mengambil keputusannya juga harus atas dasar yang semua bisa menerima, semua menang, bukan win-lose, bukan atas dasar majoritarian atau minoritas pemodal atau apalah. Nah itu artinya musyawarah itu kan itu mengambil keputusan dengan memenangkan bersama. Dan akhirnya selama kita itu manusia kan rohani yang menjasmani, selama kita punya tadi daging, perlu sandang, pangan, papan, cara berbagi kasih terhadap sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmani itu disebut keadilan sosial. Jadi semua sila-sila Pancasila itu nilai esensial, nilai pokok yang itu sangat diperlukan sebagai sumber integritas manusia. Ya, dan memang Bung Karno melihat, saya sebenarnya tertarik kala disebutkan adalah berbagai dinamika kala sidang tersebut ternyata bisa ditemukan titik temunya. Iya. Itu bagaimana dengan sekitar yang juga hadir di kala sidang itu? Tentu tidak bisa semerta-merta langsung, oh iya ini konsep yang luar biasa. Tentu akan ada dinamika lain yang timbul akhirnya. Betul. Jadi Bung Karno selain kuat secara konseptual, dia juga kan orang yang kita sebut sebagai multi affiliation, artinya dia terhubung dengan banyak arus. Dia simbol dari banyak arus. Kenapa? Dengan golongan Islam dia juga punya koneksi kuat. Karena bagaimanapun dia kan berangkat dari rumah Cokro, tokoh besar Islam. Bahkan waktu beliau mendirikan PNI tahun 27, itu pun statusnya beliau masih anggota Sarekat Islam. Gitu kan. Tapi saat yang sama dia juga kan orang yang sudah dibuang kemana-mana tuh, dibuang ke ND, dibuang ke Bengkulu, ke berbagai tempat. Jadi dia juga bertemu, menginjak Indonesia dari timur ke barat. Dia jadi ada credibility juga di situ sebagai tokoh yang bukan hanya sekadar kayak sekarang demagog klaim tanpa ada jejaknya gitu. Kalau dia kan perjuangan tuh ada jejaknya, pernah di penjara sebagai dibuang berkali-kali gitu kan. Jadi ada credibility-nya. Beliau juga tentu orang sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia dengan relasi kuat terhadap golongan-golongan kebangsaan. Bahkan beliau juga dekat dengan golongan-golongan kebangsawanahan kan gitu. Jadi dia arus dari banyak aliran ya. Jangan lupa beliau juga adalah orang yang banyak membaca, menguasai dan punya empati besar bagi gagasan-gagasan sosialisme kan. Marxisme sendiri sebagai ideologi yang pertama dia cetuskan kan mengandung gagasan sosialismenya, sosialisme ala Indonesia. Jadi dia arus dari kelompok agama juga ada, arus dari nasionalisme ada, arus dari sosialisme ada. Dan dia juga dengan periode ND dan lain-lain juga memiliki koneksi besar dan kelompok-kelompok non-Islam kan. Maka ketika dia pidato itu yang ditangkap orang kan bukan hanya soal kekuatan konsep, tapi karisma dia yang simpul dari persatuan. Waktu itu kalau kita lihat tanpa ada kehadiran Bung Karno, agak susah juga kita melihat figur yang bisa dihormati dan bisa merangkul semua kekuatan. Dan itu iya, dan itu terbukti waktu kasus Piagam Jakarta itu, ya di mana kelompok-kelompok yang tadinya agak tegang antara kelompok kebangsaan dengan kelompok Islam, tapi menemukan simpul titik tengahnya itu di Bung Karno. Dan dia juga punya kearifan luar biasa. Jadi misalnya gini, sebenarnya setelah pidato Bung Karno itu sebenarnya kan BPUPK itu membentuk panitia 8 dulu, bukan panitia 9. Panitia 8 tuh untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk persidangan periode kedua. Jadi sidang BPUPK kan 2 sesi. Sesi pertama sampai tanggal 1 Juni, sesi kedua 10 Juli sampai 17 Juli gitu kan. Nah, untuk sesi kedua itu kan perlu bahan-bahan, maka dibentuk tim tim untuk Tapi panitia 8 tuh anggotanya yang bentukan resmi BPUPK cuma 2 wakil golongan Islam waktu itu. Ki Bagus dan Wahid Hasyim gitu. Yang sisanya wakil golongan kebangsaan. Nah, Bung Karno merasa memang representasi golongan Islam di BPUPK tidak terlalu banyak, tapi dia bilang kan masyarakat Indonesia ini kan mayoritasnya beragama Islam. Kalau ada semacam rasa bahwa ini kurang fair gitu, susah kita mencari titik temu dan dukungan rakyat Indonesia gitu. Maka kan dia kemudian tanggal 21
22 itu membentuk panitia informal, yaitu panitia 9. di luar Panitia 8 dia bentuk panitia 9 yang kemudian dia komposisinya itu dia seimbangkan, yaitu 4 mewakili golongan Islam, 4 mewakili golongan kebangsaan, dan tengahnya ada dia gitu. Jadi saya lihat itu memang sangat krusial. Itu mungkin sudah destiny ya, itu sudah takdir ilahi. Tapi bayangkan waktu itu saya kira dengan orang yang ya artinya kan debat-debat ideologi sedang ramai di ruang publik. Kalau tidak ada simpul perekat ya seperti itu, mungkin gagasan Indonesia Merdeka itu tidak berhasil dirumuskan. Itulah saya kira kontribusi terbesar Bung Karno itu memang selain dia bisa mengartikulasikan Pancasila sebagai titik temu ya, di dalam filosofi bernegara, juga sebagai pribadi itu juga ada titik temu dari banyak arus itu. Kredibel sosok itu sangat penting ya. Akhirnya bisa sebenarnya meredam dinamika yang memang terjadi di kala itu. Seandainya ini harapan kita sih akan muncul tokoh-tokoh seperti Bung Karno yang bisa sebagai perekat atau ada di tengah-tengah itu. Tapi kalau Kang Yudi sendiri melihat generasi muda saat ini seperti bagaimana Kang untuk meneruskan semangat Bung Karno ini? Iya, jadi pertama kan perlu integritas ya. Jadi kalau kita ingin ingin menjadi simpul integrator itu memang perlu integritas gitu. Jadi untuk jadi penyatu itu kita perlu integritas. Integritas artinya pertama kita harus sungguh-sungguh yang kita perjuangkan tuh bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kebaikan hidup bersama gitu. Jadi problem seringkali para pemimpin hari ini bagaimana antara kata dan perbuatan itu bisa nyambung gitu. Jadi harus ada problem kesungguhan, ketulusan bahwa kita memperjuangkan sesuatu itu betul-betul demi kebaikan bersama, bukan untuk golonganku atau apa. Itu kedua ya memang harus ada track record untuk jadi pejabat publik itu tidak bisa ujuk-ujuk hanya mengandalkan popularitas atau mengandalkan kekuatan-kekuatan logis, tapi benar-benar jam terbang lama bergelut dengan urusan-urusan publik gitu. Itulah yang melahirkan public trust gitu. Saya kira itu yang harus dipelajari oleh generasi para politisi hari ini, bagaimana antara kekuatan integritas, kekuatan ide, komitmen, dan kesungguhan untuk merangkul semua orang demi kebaikan bersama. Itu yang kita perlukan dalam cuaca politik yang mulai agak tegang saat ini. Oke, ini akhirnya ada satu pertanyaan besar yang muncul nih terkait generasi muda, karena sekarang adalah bulan Juni. Tentu saya sendiri lah sebagai generasi muda ini penting untuk bisa dibilang mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Lalu bagaimana cara saya dan teman-teman saya yang satu generasi ini bisa mengaplikasikan Pancasila untuk kehidupan sehari-hari, Kang? Selain integritas tadi ya tentu saja. Iya, jadi saya kira kan kalau Pancasila itu kan ada level-levelnya ya. Jadi ideologi itu kan punya banyak lapisnya ya. Ada aspek lapis nilai, ada level ide, ada level tindakan, keyakinan kan gitu. Jadi kalau ingin mengaktualisasikan Pancasila itu pertama mungkin harus meyakini dulu bahwa Pancasila itu betul-betul sumber nilai filosofi yang sungguh-sungguh cocok bukan hanya untuk bangsa ini tapi sebenarnya untuk umat manusia di belahan bumi manapun gitu. Meskipun implementasinya akan disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan negaranya masing-masing ya. Harus yakin dulu. Nah, bagaimana cara meyakininya? Nah, jadi kalau keyakinan itu seringkali kan tidak harus langsung pada penjelasan kognitif ya. Seperti misalnya saya sering nanya, kalau sudah pernah masuk surga dan neraka belum? Aduh, saya jadi bingung ini jawabnya. Ya? Belum kan? Opi belum pernah kan? Belum pernah masuk surga dan neraka kan? Untungnya belum. Tapi kalau saya yakin, kalau saya tanya, yakin nggak surga dan neraka itu ada? Yakin. Kan yakin. Jadi bagaimana meyakini sesuatu yang pernah dialami? Oke kan? Iya. Nah itu pasti bukan karena teori pengetahuan kan, tapi karena kekuatan naratif. Ada kisah. Makanya agama semua itu ada kisah-kisahnya, narasinya. Misalnya kalau Islam itu ada kisah Isra Mi'raj macam-macam. Jadi ideologi itu bernama narrative knowledge, dengan kekuatan naratif, kisah, bahkan kemudian sesuatu yang meng-appeal pada perasaan lewat tembang, lewat mocopat, lewat kidung, lewat yel-yel. Itu membangun keyakinan gitu. Bayangkan kitab suci itu 70% kisah. Kalau
Kitab suci isinya 36 butir Al-Quran gitu, hafal, gak menarik lagi tuh kitab suci itu. Kitab suci selalu menarik karena isinya kisah. Dan kisah itu selalu bisa diinterpretasikan ulang. Jadi pertama, anak-anak itu harus meyakini Pancasila itu dengan tadi itu. Coba kita narasikan kepeloporan Indonesia, tentang kehebatan Indonesia dari lingkungannya, dari alamnya, sehingga lama-lama orang tuh merasa, oh ternyata beruntung ya kami lahir di Indonesia ini. Bukan seperti selama ini merasa rumput tetangga lebih hijau dari kita gitu. Nah itu. Ya itu kadang-kadang sepele aja lewat yel-yel, lewat tembang, perjumpaan, festival-festival bersama, bahkan merayakan dangdut bersama. Itu yang disebut dengan culture nationalism. Itu membangun keyakinan gitu. Nah kedua tentu ideologi itu dimensi logos, ilmunya. Ya kita harus mulai belajar ilmu tentang Pancasila itu. Bagaimana pemahaman ketuhanan menurut Pancasila, kemanusiaan menurut Pancasila, bahkan tidak harus selalu terkait langsung dengan Pancasila ya, pemahaman tentang keindonesiaan sendiri, pemahaman tentang kemanusiaan universal, pemahaman tentang berbagai ideologi dunia, ini akan memperkaya hasanah kita dalam memahami Pancasila. Dan yang terakhir tentu setiap ideologi itu mengandung dimensi tindakan. Nah ini jadi harus ada kerja-kerja konkret. Bukan hanya dihafal Pancasila itu, dari melakukan, laku hidup, implementasi. Dan itu sebaiknya makin awal, misalnya di masa PAUD, laku hidup itu bahkan harus dikedepankan gitu. Jadi kalau mungkin ini bisa kita bahas lebih lanjut lah pada sesi yang akan datang. Kita akan ada di segmen lagi ya. Iya, terima kasih. Oke. Tapi yang bisa saya ambil bagaimana generasi muda ini tentu ada 3 sih. Yang pertama kita harus yakin. Lalu yang kedua kita paham. Karena kalau kita nggak paham juga sama aja. Dan yang terakhir adalah take action. Kalau bahasa gaulnya kita mengimplementasi. Ya Kang Yudi ya. Pengen ngobrol yang lebih panjang lagi tapi apa daya Kang Yudi. Kalau bahasa host adalah waktu juga yang memisahkan kita. Semoga obrolan ini tentu saja bisa memberikan kalau saya sendiri sebagai generasi muda bisa membuka mata saya bagaimana saya harus mencintai negara saya, Pancasila sebagai dasar negaranya. Dan Sobat BKN, terima kasih, tentu saja kita sudah ngobrol banyak tentang penggalian dasar negara, dan kali ini memang cukup berat tapi dikemas dengan ringan ya. Mudah-mudahan. Namun tentu saja semua hal-hal seru lainnya masih ada sepanjang bulan Juni ini. Jadi jangan lupa untuk selalu menyaksikan. Saya sih mau berterima kasih luar biasa untuk Kang Yudi atas ilmu-ilmunya. Sampai jumpa lagi Sobat BKN di episode lainnya. Sehat terus untuk Kang Yudi dan juga untuk Sobat BKN yang menyaksikan tayangan ini. Siap. Bye.